Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najila Adistia Rahma dari kelas 1A PG PAUD. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Pengaruh Kegiatan Bermain Terhadap Perkembangan Anak Usia Dini. Yang pertama, pendahuluan. Anak usia dini dalam kehidupannya tidak lepas dari kegiatan bermain. Bagi anak, bermain memiliki peranan yang sangat penting. Dengan bermain, anak akan dapat memperoleh pengetahuan yang dapat mengembangkan kemampuan dirinya. Namun, terkadang orang dewasa berpikir bahwa bermain bagi anak adalah hal yang sia-sia. Padahal, sebenarnya bagi anak, bermain adalah belajar. Dengan bermain, anak akan dapat memperoleh manfaat yang besar bagi pertumbuhan dan perkembangannya. Selanjutnya, kajian teori. Yang pertama, bermain. Menurut Trinova tahun 2012, bermain merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang yang dapat menimbulkan kepuasan dan kesenangan bagi diri seseorang. Bermain juga merupakan kegiatan yang dilakukan demi kesenangan tanpa mementingkan hasil akhir. Yang kedua, manfaat bermain. Menurut Wirya Sumatra dalam Zaini tahun 2015, bermain memiliki beberapa manfaat, yaitu memperkuat fisik melalui gerakan-gerakan otot, mengembangkan kepribadian, meningkatkan komunikasi, melatih bermasyarakat, mengenal lingkungan sedini mungkin, mencegah dan menyembuhkan tekanan batin, dan merupakan sumber belajar. Yang ketiga, karakteristik bermain. 5 karakteristik bermain menurut Dario dalam Tameon tahun 2018 yaitu menyenangkan, spontan, proses, motivasi berasal dari dalam diri, dan imajinatif. Yang keempat, jenis-jenis bermain. Dalam prakteknya, jenis-jenis bermain menurut Solehudin dalam Elviadi tahun 2016 yaitu terbagi menjadi 2. Bermain bebas yang tidak terikat oleh aturan dan bermain terpimpin yang terikat oleh aturan. Yang kelima, perkembangan anak usia dini. Menurut Jahja tahun 2011 halaman 28, perkembangan adalah perubahan yang terjadi pada individu dengan bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam suatu pola yang lebih teratur yang dapat diketahui sebagai akibat dari proses pematangan. Pada anak usia dini terdapat 6 aspek perkembangan, yaitu perkembangan fisik motorik, bahasa, kognitif, sosial emosional, moral agama, dan seni. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis review yang kemudian dipaparkan secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan berdasarkan analisis review dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan undang-undang yang relevan yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Sumber referensi yang direview dalam penulisan ini berjumlah 6 buku, 11 artikel jurnal, dan 1 undang-undang yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Pengumpulan data dilakukan secara online yang diperoleh dari Google Books dan juga Google Scholar atau Cendekia, namun juga ada buku cetak yang dimiliki oleh penulis. Selanjutnya, temuan dan hasil pembahasan. Bagi anak, bermain merupakan suatu kebutuhan yang dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan dan perkembangannya. Tidak seperti orang dewasa yang apabila bermain hanya akan memperoleh kesenangan saja, bagi anak, bermain adalah belajar yang dapat mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya. Oleh karena itu, kegiatan bermain memberikan pengaruh terhadap perkembangan anak usia dini. Pengaruh bermain terhadap perkembangan anak usia dini yaitu yang pertama, pengaruh terhadap perkembangan fisik motorik. Pada saat bermain, anak akan berlari, melompat, menari, menendang bola, dan lain-lain. Dengan begitu, otot-otot kasar dan halus anak akan terstimulasi sehingga akan berkembang secara optimal. Yang kedua, pengaruh terhadap perkembangan bahasa. Bermain memberikan pengaruh terhadap perkembangan bahasa anak. Salah satunya yaitu dengan bermain peran. Dengan bermain peran, anak akan berinteraksi dengan anak yang lain dalam rangka memerankan suatu tokoh. Selain itu, kosakata anak juga semakin bertambah, sehingga perkembangan bahasa anak akan terus meningkat. Yang ketiga, pengaruh terhadap perkembangan kognitif. Dalam bermain, anak akan belajar menyelesaikan suatu masalah. Misalnya pada saat bermain koki-kokian,
anak akan berpikir bagaimana agar permainan tersebut dapat terwujud. Dengan bermain, anak juga akan memperoleh pengalaman, memanipulasi benda yang ada di sekitarnya, sehingga anak akan memperoleh pengetahuan. Yang keempat, pengaruh terhadap perkembangan sosial emosional. Dalam bermain, anak akan berinteraksi dengan anak yang lain. Anak juga dituntut untuk menghargai pendapat orang lain, memahami perasaan orang lain, beradaptasi dengan orang lain, dan juga melatih kerjasama. Yang kelima, pengaruh terhadap perkembangan moral agama. Dengan bermain, anak akan belajar mentaati peraturan, menerima kekalahan, dan lain-lain. Apabila hal itu terjadi, tidak sulit mengajarkan anak dengan berbagai aturan yang berlaku dalam masyarakat. Dengan bermain, anak juga akan mengeksplorasi lingkungan sekitarnya sehingga anak akan mengetahui bahwa di lingkungannya terdapat makhluk lain. Orang tua dan pendidik dapat memberitahu anak bahwa apa yang mereka lihat dan juga raba ada pemiliknya, yaitu Tuhan. Keenam, pengaruh terhadap perkembangan seni. Saat bermain, anak akan memanipulasi benda untuk menjadi suatu alat yang dibutuhkan dalam permainannya. Dalam bermain peran, anak akan menggunakan daya hayalnya untuk menciptakan suatu cerita. Dengan begitu, kreativitas anak akan terlatih dan perkembangan seninya akan meningkat. Selanjutnya, simpulan. Bermain merupakan kegiatan yang menyenangkan yang dilakukan tanpa adanya paksaan dan tidak mementingkan hasil akhir. Bagi anak, bermain merupakan suatu kebutuhan yang dapat mengembangkan kemampuan dirinya. Dengan bermain, anak akan bereksplorasi dengan lingkungan sekitar sehingga anak akan membangun pengetahuannya. Dengan bermain, seluruh aspek perkembangan anak akan berkembang secara bersamaan. Oleh karena itu, bermain memberikan pengaruh terhadap perkembangan anak usia dini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.